Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang jaringan pengangkut pada tumbuhan. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama jaringan xilem dan yang kedua jaringan floem. Pengertian jaringan xilem. Xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi jaringan xilem. Jaringan xilem berfungsi sebagai alat transformasi untuk mengangkut air dan zat hara mineral yang diserap oleh akar dari dalam tanah dan diangkut ke seluruh tubuh sampai daun. Ciri-ciri jaringan xilem: yang pertama, tipe selnya trakeid, kedua tersusun atas berbagai macam sel, ketiga sel-sel penyusun telah mati, keempat dinding sel tebal, kelima mengandung lignin, keenam terdiri atas trakea, ketujuh trakeid serabut xilem, dan yang kedelapan parenkim kayu. Letak jaringan xilem. Yang pertama pada akar dikotil, xilem terletak di bagian tengah akar. Kedua, pada batang monokotil, xilem terletak pada meristem dasar dan tersebar tetapi berdekatan dalam satu tempat. Yang ketiga, pada batang dikotil, letak xilem berada di bagian dalam kambium. Sifat jaringan xilem pada tumbuhan. Yang pertama, tersusun atas jaringan mati dan hidup. Yang kedua, memiliki unsur trakeid. Yang ketiga, vakuolanya besar. Dan yang keempat, berfungsi mengangkut air dan unsur hara ke daun. Jenis xilem. Xilem terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, xilem primer. Xilem primer merupakan jenis xilem yang terbentuk pada proses pertumbuhan pertama pada musim tanam. Yang kedua, xilem sekunder, yaitu jenis xilem yang terbentuk dari proses pertumbuhan kedua. Dalam proses ini, memungkinkan tanaman untuk tumbuh lebih luas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, jaringan floem. Pengertian jaringan floem yaitu mengangkut hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain. Fungsi jaringan floem sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil-hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan sampai ke akar. Unsur-unsur jaringan floem. Yang pertama, parenkim floem, yaitu jaringan pengangkut tapis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan karbohidrat, resin, tanin, lemak, dan zat organik lainnya. Kedua, sel pengantar, yaitu sel muda yang bersifat meristematis. Bagian ini berfungsi sebagai pembawa hormon, penyembuh luka, dan penyalur fotosintat bagi sel-sel tapis. Ketiga, sel albumin, yaitu sebuah sel jari empulur yang kaya akan zat putih telur. Sel ini merupakan sel mati yang berfungsi sebagai pelindung sel pengantar. Keempat, serat-serat floem, yaitu pembuat yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian floem primer dan floem sekunder. Dan yang kelima, unsur-unsur tapis. Unsur tapis memiliki ciri daerah yang tipis di bagian dinding dan intinya hilang dari protoplas. Ciri-ciri jaringan floem. Yang pertama, terdiri atas sel hidup dan mati. Yang kedua, memiliki sel hidup dan tak berinti. Ketiga, memiliki dinding melintang serta berpori. Keempat, tersusun atas sel tapis atau sel mati, sel pengiring atau sel hidup, parenkim, serabut, dan sklereid. Dan yang kelima, dinding terbuat dari lignin yang padat. Letak jaringan floem. Yang pertama, untuk tumbuhan monokotil, posisi jaringan floem berada pada tempat yang tersembunyi. Yang kedua, khusus tumbuhan dikotil, letak jaringan floem sedikit berbeda dengan jaringan lain. Berikut adalah gambar jaringan xilem dan jaringan floem. Sekian penjelasan mengenai jaringan pengangkut pada tumbuhan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini.